Hai, kali ini kita akan bahas tentang basic shell scripting bagian selection. Nah, selection yang bakal dibahas adalah menggunakan if dan menggunakan case. Nah, sebenarnya selection sendiri itu basicnya sama dengan pemrograman yang lain. Intinya adalah ketika kita dihadapkan dengan suatu situasi, misalkan seperti ini. Misalkan saya input tes. Misalkan dari inputan tes ini, saya pengen validasi apakah saya input tes atau tidak. Oke, kalau misalkan input tes misalkan seperti ini ya, kalau misalkan input tes misalkan dibilang tolong print hello world. Nah, ketika saya input tes, apa yang terjadi? Maka ketika dia masuk dalam selectionnya, dia akan nge-print hello world. Nah, kita kasih contoh kedua. Misalkan selain dari itu, misalkan saya bilang di sini komen tidak dikenal. Nah, misalkan saya tambah satu syarat lagi, di mana selain dari itu, maka di print komen tidak dikenal. Misalkan saya ubah inputannya menjadi misalkan testing. Nah, testing itu ketika kita ngevalidasi, atau kita lewat selection ya, dia bakal cekin dulu inputnya tes bukan. Nah, kalau misalkan kita lihat ternyata inputnya bukan tes. Nah, maka yang bakal dilakukan adalah dia masuk selain dari itu. Nah, selain dari itu, yang akan dilakukan adalah dia akan print komen tidak dikenal, bukan print hello world lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan masuk ke dalam contoh aslinya seperti ini. Kita akan membuat satu script baru, namanya script SH aja. Dimulai dengan shebang bin SH. Setelah itu, misalkan kita pengen baca inputan. Misalkan saya pengen bikin read input. Nah, setelah itu, misalkan saya pengen validasi nih. Saya pengen validasi yang saya input ini, apakah saya input hello atau tidak. Jadi, misalkan ceritanya di sini adalah cek jika inputan adalah hello. Misalkan jika hello, balas dengan hello world. Misalkan seperti itu. Misalkan setelah lagi adalah selain dari itu, balas dengan exiting. Misalkan seperti itu. Nah, misal skenario-nya adalah seperti ini. Berarti kita kan bakal ngecek dulu apakah yang saya input ini adalah hello. Berarti yang saya bakal lakukan adalah saya akan menggunakan selection di dalam shell script ini. Nah, salah satu cara untuk menggunakan selection adalah kita menggunakan if, else. Ini sebenarnya adalah formatnya doang, if, else ini. Tapi kalau misalnya cara kita gunain ini gimana? Kalau misalnya kita pengen validasi, apakah input kita adalah hello, maka yang bakal ditulis adalah, kalian bakal tulis if. Habis itu, setelah if harus ngapain? Setelah if, kalian sediakan kurung seperti ini. Nah, di dalam kurung ini, apa yang kalian masukin adalah kondisi. Di sini kalian masukin condition ya, atau kondisi. Jadi formatnya adalah if, setelah itu if, terus dengan kurung seperti ini, lalu di dalamnya adalah condition. Nah, conditionnya diisi apa? Kalau tadi kan saya pengen cek apakah input sama dengan hello. Apakah input ini sama dengan hello isinya. Nah, bagaimana cara kita ngeceknya adalah kita tinggal bilang seperti ini. Jadi kita tinggal panggil $input karena kita memvalidasi $input. Ketika kita pengen cocokkan antar string, kita akan menggunakan sama dengan di sini. Lalu
Kita tinggal cocokkan dengan hello. Nah, sedikit berbeda dengan sistem assign nilai ke variabel. Ketika kita mau melakukan komparasi atau comparison, di bagian sama dengannya ini bakal dikasih jarak berupa spasi antara variabel dengan yang ingin dicocokkan. Kalau normalnya kalian bikin variabel, maka kalian akan bikinnya seperti ini. Misalkan input. Nah, input sama dengan hello. Nah, ketika kalian buat variabel, dia tuh nggak ada spasi untuk sama dengannya. Nggak ada dijarakin dengan spasi. Untuk kondisi, ketika kita mau pengen mengecek apakah sama atau tidak, maka yang bakal dilakukan adalah kita akan bedakan dengan spasi di bagian sama dengannya. Seperti itu. Nah, setelah kita cocokkan, jika dia hello, maka balas dengan hello world kan ya. Nah, ketika kita lihat syarat ini, dia kan pasti memenuhi ketika kita input hello. Nah, kita pengen bikin, kalau misalkan kondisinya sesuai, maka kita input hello world. Caranya adalah kita tambahkan then pada bagian if-nya. Jadi, jika memenuhi syarat, artinya jika memenuhi syarat di bagian if-nya ini, maka dia akan masuk ke dalam then-nya. Jika dia tidak memenuhi syaratnya, maka dia tidak akan masuk ke dalam then-nya. Nah, misalkan saya bilang dengan hello world. Nah, yang perlu diketahui adalah ketika kalian selesai membuat bagian if, maka harus akhiri dengan FI. FI ini adalah sebagai penanda bahwa kalian sudah selesai melakukan selection menggunakan if else. Seperti itu. Kalau misalkan dicoba, dia akan bakal minta inputan. Misalkan saya inputnya adalah testing, maka dia nggak bakal muncul apa-apa. Tetapi kalau misalkan saya input hello, maka bakal muncul hello world. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita tambah satu syarat? Misalkan kita tambahkan selain dari itu balas dengan exiting. Artinya kita harus tambah satu syarat lagi kan ya. Nah, bagaimana cara tambah satu syarat lagi? Yaitu masih di dalam lingkup if then-nya. Jadi setelah echo hello world, apa yang kalian lakukan? Yaitu kalian tambahkan else. Kenapa tambahin else? Karena isinya adalah selain dari itu. Artinya kalau misalkan syaratnya tidak sesuai, ketika syarat yang di atas tidak sesuai, maka dia bakal masuk ke else. Normalnya penggunaan seperti itu. Nah, paling kita print dengan exiting. Nah, kalau misalnya kita coba lagi, kali ini kalau misalnya kita input testing, pasti dia tulis exiting. Seperti itu. Nah, kalau misalkan contoh lagi, saya pengen nambah satu syarat lagi di dalam if-nya. Misalkan saya pengen cocokkan jika misalkan dia tulis testing, jika testing balas dengan sudah terhubung. Misalkan seperti itu. Jadi saya pengen nambah satu syarat lagi. Jadi selain cek jika dia adalah hello, saya bakal cek juga jika inputnya adalah testing. Nah, apa yang bakal dilakukan adalah, karena kita menambah satu syarat, berarti setelah echo hello world, saya bakal nambahin namanya else if, atau kalau di dalam shell script kita pakai namanya elif. Nah, baru di dalamnya misalkan mau print sudah terhubung.
Nah, cuma jangan lupa setelah kalian tulis elif, kalian tulis syaratnya apa. Kurang lebih formatnya sama kayak tadi. If kayak si if biasa nih. Ada kurung seperti ini, terus ada dijarak dengan spasi 1, bagian depan atau belakang, dan di dalamnya kasih condition. Misalkan cocoknya adalah dengan testing. Nah, lalu kita echo sudah terhubung. Nah, kalau saya tulis testing sekarang, nah di sini dia ada muncul error. Seharusnya adalah kita bakal tambahin then lagi. Jadi di dalam elif ini, setelah kita melakukan elif, sama seperti if biasa, kita bakal tambahkan then. Tapi khusus else tidak perlu. Nah, kalau misalkan saya input testing sudah terhubung. Nah, sebenarnya untuk operator dari komparasi atau dari dalam condition ini yang mau dicari tidak hanya sama dengan di sini. Misalkan saya pengen menambahkan seperti ini. Misalkan skenario adalah cek jika inputan bukan exit. Jika bukan exit, balas dengan apa? Misalkan balas dengan sampai jumpa. Oh jangan, bukan sampai jumpa. Misalkan ditunggu. Misalkan saya balasnya dengan ditunggu. Selain dari itu, balas dengan sampai jumpa. Maka yang bakal dilakukan adalah kurang lebih sama kayak tadi formatnya. Input. Nah, cuma yang menjadi bedakannya adalah karena kita pengen mencocokkan jika dia bukan tulisan exit. Nah, di sini ada kata kuncinya bukan tulisan exit, bukan exit. Artinya kita masih cocokkan jika dia bukan exit. Bagaimana cara kita cocokkan dia bukan exit? Nah, kalau misalkan kita pakai sama dengan tadi untuk mencocokkan apakah dia sama, sekarang kita pakai tanda seru sama dengan untuk menyatakan bahwa apakah dia tidak sama. Dan kalau lebih seperti tadi, kita bakal tulis ditunggu. Terus kita bagian else-nya sampai jumpa. Terus kita bakal jalani scriptnya. Misalkan saya tulis exit, nah dia bakal tulis sampai jumpa. Kalau misalkan saya bukan tulis exit, saya tulis testing, nah dia bakal tulis ditunggu. Nah, selain operator yang tadi ada sama dengan, ada tanda seru sama dengan atau tidak sama dengan, sebenarnya ada apa lagi sih? Kalau misalnya kalian pengen tahu, kalian tinggal cari lewat man.sh. Nah, di dalam man.sh ini, kalian tinggal ketik seperti ini. Ketika kalian udah masuk ke dalam man.sh, kalian tinggal ketik slash. Yang paling bagusnya adalah kalian tinggal tulis sama dengan. Tidak sama dengan aja. Tidak sama dengan. Atau kalian boleh cari aja dengan sama dengan aja, nggak masalah. Nah, kalau misalnya kalian cari sama dengan pun, kalian bakal ketemunya seperti ini. Atau kalau misalnya kalian ingin scroll, kalian cari bagian expression. Cari bagian expression yang ada seperti ini. Nah, di sini adalah kondisi yang bisa kalian masukkan ke dalam tanda kurungnya tadi. Nah, jadi ada operator selain sama dengan, ada juga tidak sama dengan. Ada juga pakai lebih kecil atau lebih besar. Nah, semuanya tergantung dari pemakaian. Semua ini tergantung dari kalian ingin pakai seperti apa. Ada min EQ juga. Min EQ ini khusus untuk integer. Kalau misalnya kalian pengen cocokkan
apakah nilainya sama atau tidak. Kalau NE, kalau nilainya tidak sama, greater than, kalau misalkan nilainya lebih besar, dan segala macamnya. Jadi kalian bisa cari lewat man SH. Nah, bagaimana kalau misalkan kasusnya adalah kita menggunakan case in. Sekarang kita masuk ke dalam selanjutnya. Jadi kita akan menggunakan case in. Formatnya sebenarnya adalah case, habis itu nama variabel yang ingin dicocokkan. Ya, nama variabel saja. Case $ nama variabel, terus kita tinggal tulis in. Nah, habis itu apa yang bakal terjadi, seperti itu. Misalnya seperti ini, saya pengen cocokkan input lagi. Misalkan saya pengen seperti ini. Skenarionya adalah cek jika inputan adalah balas saya. Jika inputan adalah balas saya, balas dengan saya sudah membalas Anda. Misalkan saya bikin syaratnya ada 3. Jika inputan adalah balas Anda, balas dengan saya tidak perlu membalas. Misalnya seperti itu ya. Terus nomor satu lagi adalah jika selain dari itu, balas dengan komen tidak dikenal. Misalnya seperti ini syaratnya. Nah, bagaimana cara menggunakan case-nya? Yaitu kita tinggal sama seperti tadi, formatnya adalah case, habis itu $ nama variabelnya. Nama variabelnya misalkan adalah input. Nah, terus in. Setelah kalian kasih in, terus kalian enter. Nah, setelah kalian tulis in dan enter, di sini yang kalian input adalah, di sini yang kalian bakal tuliskan adalah apa yang mau kalian cocokkan dengan inputnya. Misalkan saya pengen cocokkan dengan balas saya, berarti yang saya bakal tulis adalah, jika saya pengen cocokin dengan balas saya, berarti saya bakal tulis petik 2 balas saya. Lalu kalau misalkan dia udah sesuai dan kita mau melakukan sesuatu di dalamnya, maka kita bakal tandakan dengan kurung, menggunakan kurung biasa, kurung bulat, tapi menggunakan tutupnya saja. Setelah itu saya bakal enter dan saya akan membalas dengan saya sudah membalas Anda. Nah, jika kalian sudah selesai dengan bagian balas saya, jadi kalau misalnya cuma komennya adalah saya sudah membalas Anda, dan kalian mau keluar dari bagian balas saya, caranya adalah kalian tinggal pakai titik koma 2 kali sebagai penanda bahwa kalian sudah keluar dari salah satu syarat di case in. Misalkan saya bikin syarat satu lagi. Saya pengen bikin syarat saya balas Anda. Lalu saya kasih kurung sama kayak tadi kurang lebih. Jadi saya tidak perlu membalas. Titik koma. Nah, jika kalau misalkan kita udah cocokkan dengan balas saya atau balas Anda. Kalau misalkan selain dari itu, apa yang terjadi? Balas dengan komen tidak dikenal. Nah, di sini sebenarnya kita akan menggunakan yang sama seperti else. Cuma kalau di dalam case in itu, else itu sama dengan bintang. Lalu kalian kasih kurung tutup. Setelah itu kalian echo, misalkan komen tidak dikenal, seperti itu. Nah, setelah kalian udah selesai dengan semuanya, udah selesai dengan berurusan dengan case in, kalian jangan lupa tutup dengan esap. Sama seperti if,
kalian tinggal putar balik hurufnya dari case jadi esak untuk menandakan bahwa untuk bagian case ini sudah selesai. Seperti ini aja. Kalau misalkan dijalankan, misalkan saya tulis dengan balas saya. Nah, dia bakal keluarkan saya sudah membalas Anda. Sementara kalau misalkan saya tulis balas Anda, maka dia bakal tulis saya tidak perlu membalas. Nah, ini sebagai informasi kalau misalkan di sini error. Kenapa dia bisa error seperti ini? Karena kita ada spasi. Ingat, spasi itu bakal ditandakan sebagai komen yang berbeda di dalam shell script. Jadi kalau misalkan kalian mau handle error ini, bagaimana caranya? Berarti yang saya bakal lakukan adalah saya harus membuat input ini yang di dalam if-nya menjadi suatu string. Cara paling gampangnya adalah kalian tinggal kasih petik 2 di antara variabel inputnya. Seperti itu. Dan kalau misalkan saya tulis balas saya, nah, sudah tidak ada error lagi. Nah, sebagai informasi, kalau misalkan saya bukan tulis balas saya atau balas Anda, kalau misalkan saya bilang balas sesuatu, dia bakal bilang komen tidak dikenal. Seperti itu. Nah, jadi kurang lebih begitu penjelasan dari selection di shell scripting. Jika ada yang ingin tanyakan, silakan kalian komen saja atau kalian chat juga tidak masalah. Nah, like dan share jika kalian suka dan bermanfaat untuk kalian. Sekian dari saya. Terima kasih dan selamat belajar.